Kenapa ya banyak buzzer yang kelihatannya terafiliasi dengan PSI itu selalu nyerang PDI Perjuangan. Dan juga selalu nyerang Bu Mega lewat potongan-potongan video ala Buniani. Pertanyaannya, kenapa setiap kali Banteng ngeluarin statement, ngelakuin sesuatu, terus bikin acara, bahkan acara internalnya PDI Perjuangan juga tetap dikepoin dan endingnya tetap diserang juga sama PSI? Poin yang pertama. Yang pertama kali nyinyirin video Jokowi yang duduk di depan Bu Mega adalah buzzer PSI. Mereka bikin narasi seolah-olah Jokowi lagi disidang sama Bu Mega. Waduh, kemarin itu framingnya macem-macem dan super parah. Sampai saudara gue yang tadinya suka sama Banteng, jadi benci sekarang sama Banteng dan Bu Mega. Dan kalimatnya tuh seragam. Kenapa sih Bu Mega gitu amat dalam memperlakukan Jokowi yang posisinya sebagai presiden? Tapi apakah lu semua tahu behind the scene-nya kayak gimana? Gini, umurnya Bu Mega itu 76 tahun. Itu orang udah sepuh. Kalau lu punya nenek, kondisi standar umur segituan itu seperti apa? Kalian tahu pengapuran nggak? Kalian tahu osteoporosis? Itulah kondisi Bu Mega. Waktu itu Bu Mega lagi duduk di ruangannya sendiri. Dan Jokowi lagi kunjungan ke kantor PDIP. Oke. Dan Bu Mega ngajakin untuk ketemuan di ruang pertemuan. Atau di ruang tamu, atau di ruang lainnya lah. Jadi posisinya Bu Mega itu yang mau nyamperin Jokowi. Nah, Jokowi jadi panik. Loh, nggak usah, saya aja yang ke ruangan ibu. Kenapa Jokowi ngomong kayak gitu? Karena Jokowi tahu kondisi fisiknya Bu Mega seperti apa. Jadinya Jokowi yang nyamperin Bu Mega di ruangan pribadinya Bu Mega. Dan di situ cuman ada kursi dan Bu Mega posisinya ada di belakang meja. Dan di depan meja ada satu kursi. Ya Jokowi duduk di situ. Jadi Jokowi sendiri yang mau duduk di situ karena tahu kondisi Bu Mega sedang sakit. Selesai. Itu behind the scene-nya. Tapi coba lihat tuduhannya. Sadis nggak tuh? Lah Jokowinya aja slow dan gak ada masalah karena dia sendiri yang mau nyamperin Bu Mega. Itulah jahatnya buzzer PSI dan buzzernya Prabowo. Yang kedua, momen waktu Jokowi sama Bu Mega nurunin tangga sambil Jokowi megangin tangannya Bu Mega. Terus framingnya mereka, Bu Mega nepis tangannya Jokowi, terus dibilang ada keretakan hubungan antara Bu Mega dan Jokowi. Ingat, itu yang fitnah pertama kali juga buzzernya PSI dan beberapa buzzernya Prabowo. Bukan partai politik lain. Caranya gimana? Sama. Mereka nyerang dulu, bikin kacau situasi politik, habis itu pura-pura bego. Masa kayak gitu? Oh ternyata Bu Mega kayak gitu ya? Nah, apa nggak bangsat tuh mereka? Padahal cerita sebenarnya waktu itu Bu Mega lagi batuk pilek dan banyak ngelap ingusnya. Dan abis ngelapin ingus pakai tangan kanannya. Lu cek sendiri deh video acaranya. Nah terus Bu Mega baru kalau Jokowi lagi megangin tangan kanannya, ya auto langsung dilepas. Karena khawatir Jokowi ketularan batuk pileknya. Itu pola pikir standar seorang ibu-ibu ke anaknya. Apakah itu salah? Dalam momen itu juga Jokowi juga slow. Karena Jokowi tahu Bu Mega lagi sakit. Dan kalian yang menghujat Bu Mega, apakah tahu kondisi itu? Kagak bakalan tahu. Kalaupun tahu, gak akan peduli juga kan? Yang tahu cuma Jokowi dan circle yang hadir di sana. Nah, lo yang pada nggak datang ke acara dan nggak ngelihat langsung acara di sana, kok bisa-bisanya ngikutin narasi fitnah dari mereka dalam menciptakan momen untuk bikin isu negatif keretakan hubungan antara Jokowi dan Bu Mega. Dan yang ketiga dan masih anget adalah pas Kaisang sungkem ke Bu Mega kemarin di KPU. Itu yang pertama kali nyebarin fitnah adalah akun Twitter void.dit apalah itulah. Dan langsung disamber sama pasukan Mawar. Bahkan langsung diposting di akun TikToknya PSI. Dengan narasi Bu Mega nolak salaman sama Kaisang.
Ini yang paling bajingannya. Yang nggak diketahui oleh publik adalah di acara itu Kaisang nyamperin Bu Mega itu 2 kali. Ingat, 2 kali dia nyamperin Bu Mega. Terus yang bikin gue heran adalah pengkondisian angle kamera dari semua media berita itu hampir sama. Gak ada satupun yang ngasih lihat angle dari depan. Semuanya angle dari samping kiri dan ada tiang sedikit yang menghalangi dan bikin kurang sempurna dalam pengambilan videonya. Gue nggak tahu ini pengkondisian atau emang spot awak medianya ada di sana. Di tempat yang bikin pengambilan gambarnya jadi amburadul itu. Jadi silakan kalau ada awak media yang kebetulan ada di lokasi dan ikut-ikutan ngambil video untuk komen di bawah. Biar publik gak dibego-begoin sama pasukan mawar busuk ini. Nah, itu baru poin pendamping. Sedangkan poin utamanya adalah ngapain si Kaisang ini nyamperin Bu Mega sampai 2 kali dengan posisi sungkem. Lalu kalau lebaran, salaman sama saudara, itu 1 kali atau 2 kali. Dan kalau udah salaman, apakah lu mau salaman lagi? Itu logika. Dan yang bikin gue jadi negative thinking, adalah kondisi yang pertama kali salaman itu natural. Abis itu Kaisang dan abangnya pergi, nggak tahu kemana deh tuh. Terus mendadak mereka balik lagi. Dan kalau tebakan gue tuh, abangnya ini kayak nyuruh Kaisang untuk sungkeman kedua kalinya. Dan posisinya si Kaisang kayak diarahin untuk berdiri tegak gitu. Habis itu berlutut sambil posisi tangannya mau sungkem di depan Bu Mega. Pret. Nah, angle itu yang diambil terus disebarin dan dikasih narasi Bu Mega cuekin Kaisang. Nah, kenapa semuanya bisa pas timingnya dan penyebaran narasi fitnahnya? Di momen inilah mereka panik karena ketahuan kalau mereka ngefitnah. Dan abis itu video fitnahan di akun TikToknya langsung dihapus. Kalau sampai dia ngapus videonya, berarti mereka tahu kalau mereka itu salah. Cuman, gue yakin mereka udah mengantisipasi kejadian ini. Yang penting isi fitnahannya udah nyampe ke akar rumput untuk ngebenci Bu Mega. Bahkan video klarifikasi dari Gibran aja nggak mereka tayangin. Mereka slow dan tetap nyengir kayak, ya itulah. Pokoknya jahat lah itu aja. Gimana? Sadis semua kan fitnah dan serangannya mereka ini dalam menyerang PDI Perjuangan dan Bu Mega. Seorang JK yang masih punya hati aja sampai ngeluarin statement. Bu Mega adalah seorang presiden yang paling demokratis. Dia nggak gila jabatan dan menjunjung tinggi demokrasi di Indonesia sekaligus fair play kalau bertanding. Tahun 2004 kemarin, Bu Mega bisa loh pakai kekuasaannya untuk ngalahin SBY. Tapi Bu Mega nggak mau menyalahgunakan kekuasaannya itu. Itulah yang bikin seorang Yusuf Kalla angkat topi buat Bu Mega. Lah ini partai baru maunya kayak mie instan. Baru mateng dipaksa harus makan. Kok jadi malah banyak tingkah? Kalau di sekolahan gue dulu, anak modelan kayak gini habis dikeme setahun full sampai kena mental. Biar dia nyadar, jadi manusia itu harus punya adab. Jangan kayak binatang. Apa lo?